warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Andromeda akan melakukan drama berjudul Legenda Lutung Pasar. Saya Adinsi Fazara sebagai narator, Salia sebagai Raja Tapak Agung, Tesi sebagai Purbararang, Adinda ini sebagai Purbasari, Sabar sebagai Lutung, Natina sebagai Pangeran Guminda, Dwi Putri sebagai Nenek Sihir, Zahra Maulana sebagai Ibunda Guminda. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Bijaksana. Beliau dikenal sebagai Raja Tapak Agung. Sang raja memiliki dua orang putri cantik bernama Purbalarang dan Purbasari. Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya, sedangkan Purbalarang sangat kasar, sombong, kejam, dan iri terhadap siapapun juga. Setelah berkata dalam waktu yang cukup lama, Raja Tapak Agung berniat turun tahta pada setelah dipikirkan matang-matang, Purbasari yang berhak melanjutkan kepemimpinannya karena Purbasari bersifat dan berperilaku baik. Dan suatu hari Raja Tapak Agung mengumpulkan putri-putrinya untuk memberitahu mereka bahwa raja ini bertapa dan siapa yang berhak melanjutkan kepemimpinannya. Wahai ibu tercinta, ayahanda yang berhak dan ayahanda yang berhak memimpin kerajaan ini, dan yang pantas melanjutkan memimpin kerajaan ini adalah Purbasari. Loh, mengapa Purbasari yang menjadi pemimpin di kerajaan ini? Padahal aku anak sulung ayah. Karena perilaku Purbasari sangat baik dan dermawan dan rupawan dan pantas memimpin kerajaan ini. Setelah Tapak Agung pergi betapa, Purbalarang memanggil tunangannya Indrajaya karena Purbalarang tidak terima jika pemimpin dan diserahkan kepada Purbasari, adik bungsunya. Dan Purbalarang meminta bantuan kepada Indrajaya untuk datang kepada nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Aku sedang kesal bersama nenek membuat adikku celaka. Bisa lah, tentu bisa. Apa sih yang nggak bisa? Buatlah Purbasari celaka. Oleh karena ini, di setiap kubu ada Purbasari. Baiklah, tentu saya akan lakukan ini. Setelah larut malam, Purbasari telah tertidur lelap. Purbalarang segera melaksanakan pesan nenek sihir. Ramuan itu disebarkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya pagi hari saat Purbasari bangun dan ia terkejut saat melihat badannya. Kenapa dengan badanku? Kok bisa seperti ini? Lalu Purbasari memanggil dokter untuk memeriksa dan mencari tahu mengapa badannya seperti itu. Kenapa ya? Kok bisa jadi seperti ini? Jadi terima kasih. Purbalarang pun datang dengan membawa rakyat yang lain. Mana mungkin orang terputih kayak gini menjadi ratu? Purbalarang mengusir Purbasari dari kerajaan tersebut, dan Purbalaranglah yang berkuasa di kerajaan tersebut. Pangeran Guminda tidak ingin menikahi dengan bidadari dari kayangan yang dipilih oleh ibunya. Pangeran hanya berkenan menikahi wanita yang kecantikannya setara dengan ibunda. Sang ibunda memerintahkan Guminda dalam menemui wanita tersebut, namun ia harus dirubah pikirannya menjadi lucu. Guminda mengubah dirinya menjadi seekor lutung dan kemudian turun ke dunia manusia. Lutung mengetahui keburukan dan kekejaman dari Purbalarang yang bertahta ratu. Ia benar-benar ingin memberi pelajaran kepada ratu yang kejam tersebut. Lutung pergi menuju hutan di mana Purbasari dan diasingkan dan menemui putri berkulit buruk tersebut. Hei Lutung, bolehkah saya minta tolong padamu untuk mengambilkan dua itu? Terima kasih. Sejak saat itu Lutung menjadi penjaga sekaligus menjadi sahabat Lutung di sisinya.
Kesedihan Purbasari perlahan sirna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lutung memerintahkan para kera lain untuk membawakan buah-buahan untuk Purbasari. Kelembutan hati dan sifat baik Purbasari membuat Lutung semakin lama semakin sayang kepada Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan, dan kecerdasan dari Lutung membuat Purbasari menjadi jatuh cinta. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung memohon kepada ibundanya di Kahyangan agar dibuatkan taman yang indah dengan tempat pemandian untuk Purbasari. Sang ibunda lantas memerintahkan para dewa dan para bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan dari putranya. Pada saat melihat telaga dengan pancuran yang indah, Purbasari segera berniat mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itulah ramuan kutukan yang menempel di wajah dan tubuhnya perlahan sirna. Kecantikannya telah kembali walaupun Purbasari telah kembali ke wujudnya yang cantik rupawan. Kasih sayang Purbasari terhadap Lutung tidak berkurang, malah bisa dikatakan semakin bertambah. Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari akhirnya terdengar oleh Purbalarang. Ia mengajak tunangannya untuk melihat kebenaran berita tersebut. Betapa kagetnya dalam melihat Purbasari telah kembali ke sosoknya yang cantik dan rupawan. Purbalarang khawatir telah kembalinya kecantikan adiknya, Purbasari akan mengancam tahta dan saat ini dikuasainya. Purbalarang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Katanya, jika wajah tunanganmu lebih tampan, maka tahta buat kamu. Oke, akan ke bawah tunangan itu sih. Yakin tunanganmu ini? Iya, ini tunangan tuh. sebelum Purbalarang memerintahkan Argojo untuk memanggil Purbasari, Sang Lutung tiba-tiba duduk bersila dengan mata terpejam. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuhnya. Saat asap tebal itu menghilang, sosok Lutung jadi berubah menjadi pemuda tampan telah Pangeran Kuminda. Betapa tampannya Pangeran Kuminda sehingga mengalahkan Indrajaya. Oh, bisa begini. Ini tunangan. Pangeran Kuminda kemudian mengumumkan bahwa yang berhak mendapatkan tahta adalah Purbasari. Akhirnya Purbalarang mengakui kekalahannya. Yaudah, akan diberikan tahta ini untuk Purbasari. Makasih. Purbasari dan Pangeran Kuminda hidup dengan bahagia. Tamat.